Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel saya Ummi Ulfi Family. Para pecinta Al-Quran dan teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja adab membaca Al-Quran. Sebelum lanjut video ini, tolong jangan di skip videonya agar teman-teman semua tidak gagal paham. Nah, langsung saja, apa saja sih adab membaca Al-Quran? Adab membaca Al-Quran ada 9. Yang nomor 1, hendaklah membaca Al-Quran dibaca dengan tartil sesuai dengan firman Allah di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi sebaiknya teman-teman semua kalau sedang membaca Al-Quran itu bacalah dengan tartil, jangan cepat-cepat seperti kayak dikejar maling ya. Jadi baca Al-Quran cepat nian, jadi cepat sekali, jadi panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya tidak diperhatikan. Nah itu jangan ya. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu dengan pelan-pelan dan diperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya. Nah itu tartil. Artian tartil itu adalah dibaca pelan-pelan sesuai dengan tajwidnya dan makhrajnya. Adab membaca Al-Quran yang kedua, yaitu bagi orang yang mengerti artinya hendaklah direnungkan dan diperhatikan, penuh perhatian ya. Jadi sesuai dengan surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan isi Al-Quran. Jadi ada sebuah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menangis tatkala membaca Al-Quran karena meresapi ayat yang telah dibaca. Jadi Rasulullah kalau membaca Al-Quran itu sering menangis. Menangisnya karena apa? Karena tahu artinya ketika di situ di Al-Quran itu artinya kalau sedih entah apa. Nah itu Rasulullah ketika membaca Al-Quran itu dengan menangis karena diresapi. Adab membaca Al-Quran yang nomor 3, yaitu disunahkan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Nah kayak tilawah itu, nah kan membaca Al-Quran dengan merdu. Nah murattal itu kan dibaca dengan merdu. Nah itu teman-teman semua kalau sedang membaca Al-Quran itu sebaiknya dengan suara yang merdu, dengan tartil, sehingga bagus atau enak didengarkan ya. Kalau dengan suara yang merdu, dengan tartil itu enak didengar. Kalau seandainya teman-teman semua suaranya biasa, yang penting membacanya dengan tartil ya. Yang nomor 4, adab membaca Al-Quran yang nomor 4, yaitu sangatlah baik sebelum membaca Al-Quran hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Jadi kan ya nggak tahu ya kita pas sudah kencing atau BAB atau pokoknya yang membatalkan wudhu lah. Nah itu sebaiknya kita dalam keadaan suci, yaitu berwudhu terlebih dahulu baru kita membaca Al-Quran. Yang nomor 5, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan suci. Nah tempat bersih dan suci itu yang penting tidak ada najisnya, tidak ada kotorannya. Nah itu tempatnya yang bersih, tidak di kamar mandi atau di WC. Nah itu malah diharamkan ya membaca Al-Quran di dalam kamar mandi atau WC.
Jadi carilah tempat-tempat yang bersih seperti di masjid, di musola, di rumah, pokoknya yang tidak ada najisnya. Yang nomor 6 yaitu disunahkan membaca Al-Quran di luar sholat, itu disunahkan menghadap ke kiblat. Jadi ketika teman-teman semua membaca Al-Quran di rumah atau di musola atau di masjid, itu ketika tidak sholat ya itu disunahkan menghadap ke kiblat. Jadi kalau di Indonesia kiblatnya itu menghadap ke barat ya. Kalau di Mekah berarti kiblatnya menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu kan kalau orang Indonesia kan Mekah kan di barat. Jadi kita kalau membaca Al-Quran jadi disunahkan menghadap ke kiblat, berarti menghadapnya ke barat. Jadi kalau tidak menghadap ke barat ya tidak apa-apa, ini karena disunahkan ya, disunahkan. Jadi sebaiknya menghadap ke barat. Ke barat, kalau orang Indonesia berarti menghadapnya ke barat ya. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu sebelum memulai membaca Al-Quran disunahkan membaca isti'adah dan basmalah. Isti'adah itu adalah ta'awud ya, sama dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu bacaan isti'adah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum memulai membaca Al-Quran sebaiknya membaca isti'adah dan basmalah ya, selain di surat Taubah ya. Kalau surat Taubah tidak boleh membaca basmalah, tetapi diperbolehkan membaca ta'awud. Lanjut yang nomor 8, adab membaca Al-Quran yang nomor 8 yaitu apabila ketika membaca Al-Quran perut terasa ingin buang angin atau ada keperluan atau mulut terasa hendak menguap, itu hendaknya berhenti terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, nah itu terasa ingin buang angin atau terasa ingin menguap, nah itu sebaiknya berhenti terlebih dahulu, nguap dahulu, kentut dahulu. Nah nanti kalau yang kentut berarti kan batal, nah itu ambil wudhu dahulu baru lanjut membaca Al-Quran lagi. Yang nomor 9 yang terakhir yaitu janganlah memutuskan bacaan Al-Quran di sembarangan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain atau memenuhi hajat yang tidak mendesak. Jadi ketika teman-teman lagi membaca Al-Quran, nah terus ada temannya ke rumah atau temannya ngajak ngobrol, nah itu jangan langsung berhenti sembarangan ya. Jadi alangkah baiknya dipaskan ke ayatnya, disampaikan ayat atau ini ya, jadi pokoknya disampaikan ayat, jangan sembarangan langsung berhenti itu ya, tidak sampai ayat langsung berhenti. Nah itulah adab ketika membaca Al-Quran. Jadi yang nomor 1 tadi hendaklah dibaca dengan tartil. Nah yang kedua, jika teman-teman semua tahu artinya hendaklah direnungkan dan diperhatikan. Yang ketiga, hendaklah membaca ta'awud atau bismillah terlebih dahulu. Yang nomor 4, hendaklah mengambil air wudhu terlebih dahulu. Yang nomor 5, hendaklah membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan suci. Yang nomor 6, hendaklah menghadap ke kiblat. Yang nomor 7, hendaklah membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Terus yang nomor 8, hendaklah dibaca dengan suara yang merdu. Yang nomor 9 yaitu ketika teman-teman mau buang air besar, mau buang angin atau kentut, nah atau mau nguap, nah itu berhentilah terlebih dahulu.
Yang nomor terakhir yaitu janganlah memutuskan baca Al-Quran di sembarangan. Jadi alangkah lebih baiknya disampaikan ayat terlebih dahulu, baru kalau nak hajat atau nak berbicara, nah itu terserah teman-teman ya. Kalau habis bicara, kalau mau memulai baca Al-Quran itu hendaklah baca bismillah terlebih dahulu ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.